punya keturunan, apalagi sih gitu ya. Padahal kan itu adalah bagian dari pilihan gitu dari setiap individu. Bahwa diketahui rata-rata perempuan-perempuan yang child free ini adalah perempuan-perempuan yang memang berpendidikan tinggi ini Mbak Zoya. Yang rata-rata yang sarjana S2, S3 gitu. Apa yang menjadi fenomena ini pada si perempuan yang berpendidikan tinggi ini membuat mereka bisa seperti itu? Lalu pemerintah juga perlu banyak mengkampanyekan nih, banyak anak banyak rezeki digaungkan lagi. Betul. Gitu kan, hal-hal kayak gitu. Mau bagaimanapun kita mencoba menjelaskan, mereka pasti akan menuduh kita egois gitu ya. Dan kita sebenarnya tidak berhutang penjelasan pada siapapun ya ladies ya gitu. We don't own anybody any explanation, including our parents. Hello ladies, berjumpa kembali di Herspective, See the World to Her Perspective. Bersama saya Deswita Bionda dan Saya Bernadetta Ginting, apa kabar? Deta. Akhirnya saya kembali bekerja. Kembali bekerja. Apa kabar juga Mbak Zoya? Sehat, thank you. Udah Yes. fresh banget ini. Thank you. Lagi-lagi kita di sini mau membahas terkait dengan permasalahan yang memang jadi banyak perbincangan juga dan itu cukup sensitif ya. Meskipun sensitif tapi cukup menarik, itu terkait dengan child free nih. Dan memang di sini sudah ada Mbak Zoya Amirin selaku psikolog dan juga seksolog klinis. Iya. Tapi sebelumnya kita mau disclaimer dulu nih untuk pemirsa ataupun netizen di luar sana, pemirsa kayak TV ya. Ladies. Terus sebenarnya topik pembahasan ini bukan part of kita mengkampanyekan apa gerakan child free atau apa, tapi kita ingin membuka sudut pandang yang lebih luas karena ternyata child free itu bukan hanya semata keegoisan orang tua atau keegoisan perempuan, tapi sebenarnya faktornya banyak ya. Ada faktor ekonomi, faktor kesehatan, lalu juga mungkin memang sudah keputusan ya kalau memang secara mental, secara psikologis mereka belum siap tuh banyak juga ya menjadi faktor itu. Jadi kita mau disclaimer dulu gitu ya. Betul sekali. Ini tapi mungkin juga ladies Sebelum di luar dihujat. sana. Sebelum dihujat. Iya, ladies di luar sana kan juga mungkin memang banyak yang memilih untuk memutuskan child free gitu ya. Apalagi dari survei ya Deti ya, Dari sudah survei, ada setiap tahunnya 8,2% perempuan itu memang memutuskan untuk child free, dan ini ada indikasi bahwa setiap tahunnya itu bertambah karena faktor ekonomi. Kalau kata anak muda zaman sekarang, indis ekonomi gitu kan. Terus sebenarnya saya mau nanya dulu nih ke Mbak Zoya, kenapa sih setiap kali kita bahas soal child free itu selalu ramai banget? Apakah memang itu sesuatu yang tabu dan haram untuk diperbincangkan? Sebenarnya sih bukan masalah tabunya, tapi masalah budaya patriarkinya menurut aku. Kalau di budaya patriarki kan seolah-olah kita nih sebagai perempuan relatif disebut sebagai kayak warga negara kelas 2 kan. Jadi kita itu masih dalam pandangan yang relatif ya, sekali lagi relatif, ini nggak semua, tapi masih relatif lebih banyak dilihat sebagai ya udah sih kan yang normal itu ya kan dinormalisasi gitu. Yang normal itu adalah ya lu nih kalau buat punya anak, buat punya keturunan, apalagi sih gitu ya. Padahal kan itu adalah bagian dari pilihan gitu dari setiap individu. Emang kalau misalnya orang menentukan oh lu banyak anak, banyak rezeki dan sebagainya, belum tentu gitu. Kita lihat aja hidupin diri sendiri aja susah gitu. Terus masa pancingannya punya anak. Kan sebenarnya menurut saya justru lebih jahat dan egois kalau sampai orang itu, maaf ya, miskin secara ekonomi terus mau punya anak kayak aduh gitu. Nanti anaknya gimana kehidupannya, sekolahnya, ini itunya segala macam gitu ya. Itu kan ada banyak risiko yang harus benar-benar dipertimbangkan gitu ya. Untuk menghidupi seseorang, nggak cuma membawa nama, keturunan, apalagi rezeki yang kita juga belum tahu dari mana datangnya gitu ya. Jadi kalau anak memang anak banyak rezeki, tapi sebelum dia dewasa itu kan orang tuanya ya yang harus menentukan, membiayai. Dan dalam budaya patriarki itu kan bahwa hanya salah satu gender yang dianggap boleh membuat keputusan, termasuk gender yang kalah gitu, itu kan seolah-olah tidak punya hak otonomi terhadap tubuhnya gitu ya. Bahwa ya udah kalau misalnya gender yang ini maunya ada anak, ya yang satu harus ngikut gitu ya, padahal bukan yang punya rahim gitu misalnya. Itu agak-agak kompleks lah gitu ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa ya udah gitu, kalau gitu mesti semena-mena gitu terus menjadi, enggak. Justru saya sebagai seorang feminis juga percaya bahwa
saya percaya pada cinta setara. Gitu, saya percaya bahwa yang namanya cinta sejati itu kita mendiskusikan segalanya. Ya kita memberi pemahaman kenapa aku memilih ini, kenapa kamu memilih itu, apa ketakutanmu gitu, apa traumamu, apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan luka ini bersama-sama, atau misalnya kalau memilih mau punya anak, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan kita tidak menurunkan trauma-trauma ini atau luka-luka ini kepada anak kita, kan itu juga yang harusnya menjadi bahan pertimbangan gitu ya ketika orang memilih untuk punya anak atau tidak punya anak gitu. Kalau dari pandangannya Mbak Zoya sendiri nih, dari banyaknya mungkin pasien yang sudah berkonsultasi, itu mayoritas dari mereka itu alasan terkuatnya untuk memilih child free itu apa sebenarnya? Macam-macam sih gitu. Kalau ya mau dari keluarga, teman gitu ya, bukan hanya dari klien gitu ya, tapi juga banyak dari sekeliling lingkungan saya yang justru benar-benar meminta pendapat tentang ini gitu ya. Misalnya anggota keluarga, teman baik yang, aduh gue pengen child free tapi orang tua tuh nggak setuju. Ya karena yang paling, menurut saya sih yang paling baik ya, alasan untuk menjadi child free adalah karena kami berdua merasa cukup. Kami berdua merasa cukup untuk saling mencintai gitu ya. Itu adalah alasan-alasan yang menurut saya paling, ya emang kami berdua merasa cukup bahwa nggak pakai harus ada anak, another apa sih namanya, additional love atau apapun itu, enggak. Kami berdua merasa cukup. Menurut saya itu paling ideal sih gitu. Terus ada juga alasan-alasan kayak karena kami masih merasa nggak pede gitu secara finansial. Nah mereka-mereka yang secara finansial merasa oke juga merasa kayak saya nggak merasa cukup baik gitu ya menjadi ayah atau menjadi ibu gitu, dan saya khawatir apakah saya mampu gitu untuk membesarkan, mendidik seorang anak gitu ya. Nah yang sebenarnya alasan yang less ideal, bukan less ideal, tapi yang sebenarnya menurut saya agak-agak jengah nih saya dengar kalau orang mau child free itu adalah, ya saya nggak mau memenuhin dunia ini. Udah banyak banget udah banyak banget manusia, udah terlalu banyak penduduk gitu, kepadatan pendudukku udah segini amat gitu. Buat itu saya kurang rasional ya. Bukan masalah itu, mungkin rasional buat orang yang menyebutkannya, cuma ini akan Anda tuh sama aja mengintimidasi orang yang kepengen punya anak dan merasa bahwa oh jadi kalau aku pengen punya anak, aku nih termasuk menemuin bumi, berkontribusi menemunuhin bumi, ya jangan gitulah gitu kan ya. Maksudnya kalau kamu tidak ingin memiliki anak karena ngerasa kami berdua sudah cukup gitu ya, terus karena merasa bahwa kami kayaknya belum tentu yakin deh kalau kami berdua cukup, tapi secara finansial belum tentu kami oke, atau kami belum yakin untuk memberikan yang terbaik gitu dan sebagainya. Buat saya ya udah gitu, nggak apa-apa, tapi jangan sampai membuat orang yang memang menginginkan anak karena memang mereka punya cukup banyak cinta, mereka punya cukup banyak kemampuan untuk doing something best gitu ya, dan menjadikan anak itu bukan aset gitu ya. Anak itu kan liabilitas gitu yang kita mesti jaga seumur hidup gitu ya. Janganlah bikin orang lain juga merasa nggak enak hati jadinya nih menemunuhin dunia ini gitu, jangan dong. Jadi akhirnya menimbulkan lagi persepsi yang lain ya. Kemudian bisa jadi saling pro kontra nih. Tapi kalau dari penjelasan tadi Mbak Zoya itu lebih ke keputusan personal sebenarnya dan negosiasi diskusi antara suami dan istri gitu kan. Tapi kalau kadang kita sering dibenturkan dengan entah persepsi ataupun juga yang ada di masyarakat bahwa kalau anak itu kita menjadi istri adalah menerima kodrat kita sebagai perempuan ya, jadi istri punya anak. Terus lantas kalau kita menjadi child free, apakah kita menolak kodrat gitu? Apakah memang ada suatu kondisi di mana ya kita sebagai perempuan itu nggak bisa ibaratnya terpaksa child free gitu? Mungkin pengen banget punya anak, udah usaha berkali-kali ya, mungkin ya bayi tabung itu udah habis banyak, ternyata nggak bisa, akhirnya mereka mungkin sudah di faktor yang lelah, akhirnya kita child free. Faktor-faktor yang memaksa untuk child free itu sebenarnya banyak nggak sih Mbak ditemukan? Iya, cukup relatif cukup banyak. Cuma kalau buat saya yang paling tidak fair gitu adalah gini. Makanya saya sangat encourage setiap saya melakukan premarital counseling, saya akan selalu nanya hal ini. Ini penting banget. Saya akan nanya pertama, kalian siap nggak saling buka soal uang?
ya kan. Makanya uang sama seks itu dramanya paling banyak deh dalam pernikahan gitu kan ya. Nah, pertama bisa nggak terbuka tentang ekspektasi seks. Lalu kedua, apakah kamu siap untuk buka, saya punya utang berapa, kartu kredit berapa, inian berapa, tanggungan berapa dan segala macam, dan bisa memprovide berapa, itu harus dibilang sebenarnya. Sama mau punya anak apa enggak. Kalau mereka bilang mau, saya akan tanya alasannya apa, kesiapan kamu apa gitu. Are you ready to be a parents? Kira-kira kalau jadi parents kamu ibu yang macam apa dan bapak yang macam apa gitu ya. Dan termasuk biasanya kalau memang segitu mereka pengen ya, saya akan minta mereka untuk tes. Ya, yang laki-laki ke urolog atau ke androlog untuk tes sperma gitu ya. Sementara yang perempuan mesti ke obgyn gitu untuk tes kesehatan gitu. Karena kan konyol kalau kepengen punya anak tuh berasumsi bahwa gue akan baik-baik aja. Enggak bisa loh. Itu mesti dibicarakan. Misalnya, oh ternyata saya punya PCOS gitu ya, saya punya endometriosis atau apapun itu gitu. Itu kan akan menghambat keinginan kita. Terus kita masih maksain menikah, kepengen punya anak dengan problem-problem seperti itu yang kita nggak atasin pada waktu sebelum menikah ya. Kan pusing ya. Gitu. Jadi premarital check up itu segitu pentingnya karena kita akan membahas ke depan. Mereka-mereka yang HIV positif pun masih bisa loh untuk menikah, tapi mereka harus rajin meminum ARV-nya, melakukan viral load test, di mana tesnya itu menandakan bahwa kamu sudah tidak terdeteksi lagi, jadi tidak bisa menjangkitkan, sehingga kamu bisa punya anak dan tidak menjangkiti pasanganmu, kan gitu ya, tidak menjangkiti anakmu, semuanya bisa, tapi seberapa mau terbukanya kamu tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualmu sebelum menikah, gitu dong sebenarnya. It's only fair kan? Ya, jadi awal mau menikah itu lebih baik terbuka, kita ada masalah apa di kesehatan, suami juga bermasalah apa, jadi ketika di depan ketahuan masalah itu bisa diatasi gitu kan ya Mbak Zoya. Tapi lantas kalau kita bicara soal child free, ada lagi istilah childless. Itu sebenarnya apa beda child free dan childless? Kalau child free itu dia sama sekali tidak menginginkan anak. Kalau childless itu dia pengen anaknya pokoknya misalnya cuma satu aja deh, dua aja cukup dan sebagainya gitu ya. Itu tidak mau punya anak banyak-banyak gitu. Kalau kita berbicara soal child free dan childless, bedanya apa nih? Ada satu lagi. Saya pernah dengar salah satu artis juga yang cukup terkenal, dia berbicara bahwa terkait dengan child free, tapi dia mau mengadopsi anak. Nah, apakah sama atau seperti apa ini? Ini berbeda banget kalau menurut saya. Jadi ada orang yang gini, dalam konteks child free-nya, mereka tuh artinya tidak mau memiliki anak dari kandungannya sendiri, tapi ya sekali lagi ini bukan karena keterbatasan masalah kesehatan. Jadi kan ada yang ya udah terpaksa lah aku child free karena aku nggak bisa hamil, karena aku nggak bisa punya kendala lah untuk bisa mengandung gitu ya, dan memiliki anak dari kandungan sendiri, dan akhirnya memilih adopsi. Tapi ada orang-orang yang saya tidak punya masalah dengan kandungan saya gitu, dan suami juga tidak bermasalah dengan spermanya gitu ya, semuanya dua-duanya produktif, tapi kami memilih untuk memberikan kasih kepada anak yang sudah keburu lahir tapi nggak mendapatkan kasih sayang, gitu. Ada sisi sosialnya juga, tapi mungkin ada juga yang dia tidak ingin melewati proses. Kalau kita lihat kadang kan waktu saya belum hamil melihat orang hamil itu kayak berat banget gitu ya. Mungkin itu ada POV di luar sana. Oh ternyata berat ya, 9 bulan mualnya, mungkin ada yang muntah-muntah, itu juga mungkin bisa mempengaruhi mereka, akhirnya udahlah adopsi gitu ya Mbak ya. Iya ada sih yang begitu, tapi ada juga yang emang benar-benar ngerasa kayak bukan masalah proses melahirkannya dan kesulitan itunya, tapi masalah kayak kenapa sih kalau ada anak yang kita bisa sayangi seperti anak kita sendiri gitu ya, kita bisa adopsi, karena itu akan bukan masalah menyelesaikan masalah sosial aja, tapi ketika kita mampu untuk, kalau kita memang benar-benar mau menjadi orang yang selfless gitu ya, ya bukan cuma dari darah daging sendiri, harusnya dari mana aja juga bisa dong, gitu-gitu. Ya berarti ini juga ada kaitannya dengan otonomi tubuh wanita ya untuk child free ini ya. Cuma ya gini ya, sekali lagi buat perempuan-perempuan yang memilih totally child free, ya meskipun dia child free-nya terus tapi dia tetap adopsi, justru kalian harus lebih sering melakukan pemeriksaan kayak pap smear dan sebagainya, karena pada usia tertentu bagi mereka yang belum pernah hamil sama sekali gitu ya, kecenderungan masalah-masalah seperti PCOS dan endometriosis itu cukup tinggi pada mereka-mereka yang tidak pernah hamil sama sekali. Oke, jadi walaupun kita
tidak memutuskan hamil ataupun melahirkan, kita tetap harus memeriksakan reproduksi kita ya. Harus. Jadi jangan memeriksakan reproduksi karena aduh ntar kalau hamil bermasalah, kalau ini bermasalah. Ingin punya anak, tidak punya anak, kalian tetap harus menjaga kesehatan reproduksi kalian. Ini tapi kalau misalnya yang menarik adalah yang mungkin dari survei juga itu ya Deta ya, bahwa diketahui rata-rata perempuan-perempuan yang child free ini adalah perempuan-perempuan yang memang berpendidikan tinggi ini Mbak Zoya. Yang rata-rata yang sarjana S2, S3 gitu. Apa yang menjadi fenomena ini pada si perempuan yang berpendidikan tinggi ini membuat mereka jadi seperti itu? Ya mungkin gini ya, kalau saya sih, ini pengalaman pribadi ya, saya tuh melihatnya gini, begitu saya S1 gitu, saya masuk kuliah saya ngerasa, dunia luas banget ya gitu ya. Oh ternyata begini gitu, lulus S1 tuh saya ngerasa kayak, wah ternyata banyak banget nih seru nih yang bisa dipelajari ya. Begitu lulus S2 saya merasa kecil banget kayak, oh my god, ternyata dunia ini segini luasnya dan saya itu hanya segelintir gitu dari sekian banyak yang bisa saya kuasai gitu ya dalam ilmu pendidikan. Dan mungkin hal-hal kayak itu yang kalau saya tuh ngerasa kayak, oh ternyata ada banyak yang bisa dipelajari, ada banyak yang juga harus dipahami. Apakah ketika saya memiliki anak gitu ya, setidak-tidaknya ini saya ya gitu, saya memiliki anak, bisakah saya memberikan kayak sekian kebaikan dari dunia ini gitu ya. Kita juga melihat bahwa banyak nggak sih ketidakadilan? Menurut saya dunia ini nggak adil loh, ya kan? Nothing is actually totally fair gitu. Nah, melahirkan anak dan membuat dia merasakan semua itu, kira-kira sanggup nggak ya kita memberikan, nggak tahu ya, mungkin sedikit kebijakan kita, wawasan kita gitu ya. Dan kita juga nggak bisa 100% melindungi dia dari segala macam cobaan. Dan ini itu justru kita harus mendidik dia dan dia harus jatuh dan gimana nak rasanya jatuh, sakit ya gitu. Terus gimana kamu bangkit dari kejatuhan, kan kalau ya namanya juga apalagi emak-emak gitu dengan semua pengetahuannya kan bawaan itu saya tuh maunya protektif gitu ya. Gimana supaya lu jangan merasakan sakit, tapi kan itu juga tidak menguntungkan buat anak itu di kemudian hari. Dan memahami sebagian kecil dari dunia itu mungkin mereka-mereka yang berpendidikan berpikir bahwa bisa nggak ya saya protek anak saya? Betul. Apakah itu dilihat sebagai seseorang yang mungkin dia dengan banyak pengalamannya, dia terbuka tentang dunia begitu lebar, akhirnya dia punya pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu tadi. Apakah saya bisa memberikan hal yang sama atau hal yang lebih baik? Atau semata itu hanya ketakutan saja kita sebagai perempuan karena belum mencoba? Oh, I like that. Jadi memang salah satunya ketika orang memilih untuk child free ya, dalam sesi konseling saya pasti akan bertanya, apakah itu ketakutan? Karena ya kita mesti jujur kan sebenarnya. Karena kalau ketakutan akan ada another ketakutan, ketakutan gitu ya. Tapi bukan berarti kita jangan terjun bebas juga kalau untuk masalah ini. Tapi yuk kita hadapin ketakutan demi ketakutan. Jangan sampai, kalau saya lebih pro terhadap orang-orang yang acting out of love, bukan acting out of fear. Ya benar tadi katanya Mbak, kalau misalnya kita acting out of love, bahwa di antara semua ketakutan itu saya akan bantu si anak ini untuk menghadapi itu gitu ya. Tapi saya juga bisa menakar nih diri saya untuk mampu nggak mendeliver itu. Tapi kalau saya acting out of fear, berarti saya akan dikontrol oleh ketakutan saya. Enggak, gue takut ntar anaknya nggak bisa gini, gue takut ntar begini, gue takut gue nggak bisa begini. Ya itu juga bukan pilihan baik kan. Itu kita lari dari kenyataan gitu ya. Tapi pastikanlah ingin menjadi child free, childless, ataupun ingin memiliki anak banyak main bola sekalipun gitu ya, pastikan itu out of love, bahwa saya memiliki banyak cinta yang akan saya berikan dan saya punya kemampuan emosi, pengelolaan emosi, dan saya mau belajar gitu untuk bisa tidak menurunkan, mewariskan trauma-trauma saya. Saya mampu menghadapi itu misalnya secara emosi dan secara finansial gitu. Bener sih, kita mesti tanya sebenarnya pada diri kita. Kita takut, overthinking, atau memang sudah menjadi suatu keputusan yang bulat gitu kan. Itu udah well-informed decision. Well-informed decision kan adalah keputusan yang diambil dari informasi-informasi yang akurat, yang kita mampu pertimbangkan kan sebagai orang dewasa. Kalau tadi ada mungkin memang sudah keputusan berdua, keputusan personal. Ada nggak sih yang karena mungkin trauma pola asuh gitu, jadi dia tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya, jadi cintanya itu tidak penuh, sehingga mungkin dia tidak punya good example untuk menjadi seorang orang tua. Pernah nggak sih menemukan pasien yang seperti itu karena pola asuh, trauma dengan kedua orang tuanya kayak gitu?
Kan sebenarnya gini, saya sih percaya nggak ada keluarga yang 100% normal ya di dunia ini ya. We have our own dysfunctional dah gitu, let's admit it gitu ya. Nggak ada yang benar-benar sempurna, apalagi normal. Apa sih normal? Ya kan kalau buat saya yang sudah 20 tahun menjadi psikolog, saya nggak pernah melihat sesuatu itu totally normal tuh apa gitu, kecuali yang bilang normal tuh DSM ya, maksudnya buku panduan diagnostik saya gitu ya. But the thing is, bahwa kita boleh loh menjadi diamond in the process gitu. Artinya gini, pada saat kita sedang berproses menjadi diri kita juga boleh melakukan hal lain. Jadi itu juga bukan semacam konflik sebenarnya, tapi memang benar banyak orang yang memiliki ketakutan itu karena kayak belum selesai gitu sama dirinya, tapi terus terang kita nggak akan pernah 100% selesai sih. Ya kan, kita selalu berproses, kita bikin kesalahan, and the best thing we can do adalah belajar dari kesalahan. Tapi gini, kalau memang itu segitu menakutkannya gitu, pastikan selesaikan itu. Jadi tidak memiliki anak itu oke. Karena gini deh, misalnya aku kasih situasi ya, misalnya saya mau child free Mbak Zoya, oke. Karena ini kita udah omongin segala macam, tetap keke mau child free karena trauma lah mungkin, atau karena bukan trauma sekalipun, bukan karena keterbatasan fisik. Lalu saya bilang gini, oke, kalau kamu mau purely child free, maukah kamu memakai kontrasepsi yang misalnya kayak tubektomi, yang benar-benar indung telurnya diikat gitu. Itu kan itu di steril kan. Steril ya. Ini beda loh sama pakai IUD yang bisa dicopot, ya kan suntik bisa berapa bulan sekali, pills bisa apa gitu ya kontrasepsinya. Nah kalau misalnya seperti itu gimana? Itu kan membuat kita jadi lebih bertanya-tanya. I have no chance pretty much kan. Itu gimana? Kalau dia masih galau, berarti dia hanya emosional. Pertanyakan lagi aja gitu, what's going on. Apakah ketika kamu dikasih kesempatan untuk di steril, yang which is kamu kan tenang dong kalau kamu mau child free gitu. Kalau itu masih membuat galau, yuk pikirkan lagi pelan-pelan. Artinya memang masih 50-50 dia belum sepenuhnya memang hatinya ingin benar-benar child free seperti itu ya. Ketika nggak dikasih chance untuk bisa punya anak kan tubektomi kan agak susah untuk di reverse kan dibandingkan. Kecuali mungkin yang seperti tadi KB IUD atau misalnya pil itu masih oke ya. Bisa dihentikan gitu. Tapi kalau di steril kan susah banget untuk di reverse. Tubektomi itu kompleks banget. Di balik berbagai alasan tadi pilihan perempuan untuk child free tentunya kan banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat ya, terutama mungkin ya tidak kita pungkiri orang tua zaman dulu nih kan yang menyebutnya tadi bahwa ini wah ini kan melanggar norma gitu-gitu mungkin ya Mbak ya. Ada satu mungkin suku yang nanti abis loh marganya berhenti. Nah iya betul, gitu. Gintingnya beda. Masih lanjut. Ya, untung udah ada. Ya maksudnya biasanya seperti itu ya untuk meneruskan keturunan seperti itu. Kemudian bagaimana untuk perempuan-perempuan yang memilih child free ini bisa menghadapi stigma dan tekanan dari luar tersebut? Sebaiknya sih ya sekali lagi ya pas lagi pacaran ya, balik pacaran aja nih, belum ngomongin pernikahan ya, misalnya udah mulai deket, udah mulai ini, coba pelan-pelan didiskusikan ide ini. Jadi jangan shock juga pasangannya. Karena apa? Karena dia benar-benar butuh pasangan yang kompak untuk ngadepin orang tua. Support ya. Kan? Jangan sampai udah di awal kompak, di tengah-tengah pengen punya anak malah jadi divorce takutnya kan. Beda jalan. Sedih kan kalau kayak gitu. Cuma gini, ada sedikit sekali kemungkinan di tengah jalan salah satu berubah pikiran. Misalnya udah keburu nikah, wah tadinya benar-benar dua-duanya affirm segala macam, itu yang biasanya lebih kompleks ya. Tiba-tiba, aku kepengen lagi punya anak. Ada aja lah, saya nggak tahu. Pernah ada pasien seperti itu? Ada gitu. Nah itu yang buat saya tuh lebih, kompleks lagi kan. Dari awal yang satu tuh kayak kan dari awal kita udah setuju, iya tapi kan gini loh, perasaan kan gak ada yang bisa nebak ya. Betul. Saya aja juga nggak bisa nebak perasaan orang bakal kayak apa gitu kan ya. Nah ketika ini berubah, ya diskusikan. Jadi termasuk kalau misalnya di tengah jalan ketika ada salah satu berubah gitu, maukah mendiskusikan dulu sebelum langsung memutuskan untuk divorce gitu kan ya. Ya kadang-kadang bisa jadi di tengah jalan tuh kayak kita adopsi yuk gitu. Jarang sih ada yang tiba-tiba kayak kalau punya anak terus meminta pasangannya untuk hamil dan ini lagi jarang. Tapi ketika berubah tuh mereka tuh kayak jatuh cinta lagi sama anak ini gitu, gimana ya gitu. Kita pengen adopsi, nah omongin ya gitu baik-baik. Kan kita nggak benar-benar nggak tahu tuh ketika perasaan itu berubah gitu. Kok dari tadi kan ada faktor ekonomi, ada faktor juga mungkin personal, psikologis, trauma. Dari sekian banyak faktor ini yang biasanya
menjadi faktor terbesar dari pasien-pasien yang memutuskan child free itu apa sih Mbak biasanya? Apakah kalau di negara maju juga kan karena kebutuhannya mahal ya, kayak Jepang dan negara-negara Eropa itu kan memang banyak yang child free karena mungkin mereka merasa mahal. Tapi kalau dari yang Mbak temukan di Indonesia gimana? Sayangnya masih ada 2 faktor yang paling sering saingan nih, head to head nih gitu, yaitu ekonomi dan trauma. Ekonomi dan trauma. Ya kan kita tahu ya pendidikan di Asia tuh kan ya kejem-kejem ya maksudnya yang gini demanding sekali gitu ya, bahwa kadang-kadang membuat kebanyakan orang tuh tidak percaya pada unconditional love, yang cinta tanpa syarat gitu. Kalau iya kita kan banyak cinta tuh bersyarat banget gitu. Udah digedein, udah dikasih makan kayak gini aja nggak mau nurut. Tapi tidak dipungkiri itu masih banyak terjadi dan banyak terlihat ya. Kita pacaran aja suka pakai syarat gitu. Lu udah gue tungguin sayang-sayang lu malah kayak begini gitu. Apalagi orang tua kan ngerasa udah kasih makan, udah nggak gedein. Kamu dong ngikutin orang tua, ngikutin ini. Itu yang bikin orang tuh jadi daripada anak gue ntar hidupnya susah kayak gue gitu. Itu juga agak berat ya gitu. Padahal saya tetap encourage untuk kalau misalnya semua ketakutan itu bisa diambil daripadamu gitu. Kalau misalnya semua itu bisa diangkat gitu ya, dan bisa kamu hadapi, kamu coping with it ya, which is kalau yang namanya trauma sih kita akan ke trigger seumur hidup gitu ya. Tapi ada satu masa di mana ketika kita sembuh, trigger itu tidak menjadikan kita secemas itu lagi gitu. Oke, ini perlu nggak sih dengan indikasi tren yang meningkat ini, perlu nggak sih ada campur tangan pemerintah? Karena sebenarnya pemerintah tuh juga udah sering banget ya kampanye KB punya anak dua, gitu, keluarga berencana gitu. Terus aku pernah baca juga di artikel, nih pemerintah juga perlu banyak mengkampanyekan nih banyak anak banyak rezeki digaungkan lagi gitu kan, hal-hal kayak gitu. Gimana menurut Mbak Zoya? Atau mungkin Mbak Zoya melihat enggak kok ini masih normal lah, belum perlu campur tangan pemerintah? Kalau saya sih justru lebih setuju campur tangan pemerintah itu untuk menciptakan generasi emas, ya kan? Itu adalah dengan membantu setiap orang itu memiliki dan mensupport setiap orang untuk memiliki informasi yang akurat terhadap keputusannya, gitu ya. Jadi mereka yang mau child free, mereka juga punya resiko loh terhadap penyakit dan sebagainya. Masa mereka dicuekin? Kasih tahu dong informasinya seperti apa. Dan itu juga kenapa nggak digaungkan sama pemerintah? Kan lebih nasional. Ya kan? Terus bagi mereka yang pengen childless gitu ya, atau mereka yang ingin punya anak gitu ya, tapi ngerasa kayak mereka benar-benar siap deh secara cinta, mereka support system kan, take a village kan untuk benar-benar membesarkan anak gitu ya. Misalnya, satu marga akan berkompromi untuk membantu, oke gitu ya. Tapi secara finansial pas-pasan, boleh nggak sih pemerintah juga membantu to figure things out buat anak-anak ini? Apakah asuransi pendidikan, or pendidikannya digratisin please, gitu ya misalnya. Ya kan sampai kayak gitu misalnya sampai SMA atau kuliah gitu ya. Jadi ada kesempatan buat anak yang juga cukup oke walaupun nggak pinter-pinter banget gitu ya. Kenapa cuma buat yang pinter doang? Ya pinter doang of course dong, perlu dong. Tapi kalau yang biasa-biasa aja masa nggak dapet chance gitu kan, supaya dia jadi bisa lebih pintar. Nah buat saya, bagaimana kalau pemerintah campur tangan untuk membantu keputusan setiap rumah tangga gitu ya terhadap keinginan untuk memiliki atau tidak memiliki anak. Memfasilitasi juga tadi ya dengan pendidikan. Mungkin kalau tadi kan faktor ekonomi ya Mbak, salah satunya kan, kalau mungkin dia terlihat wah pemerintah sudah memberikan akses bagi yang tidak mampu untuk sekolahnya gratis, ataupun mungkin itu agak sedikit mengubah perspektif itu. Kalau memang masalahnya ekonomi, kalau dibantu sama pemerintah kan jadi agak legaan punya anak, bukan ya ntar aman loh. Dia akan ada sekolah negerinya banyak yang baik juga dari SD, SMP, SMA. Terus begitu juga bukannya sekolahnya gratis, abis itu uang karya wisatanya berapa juta-juta. Uang graduation ya kan, graduationnya, partinya lah kok gitu. Farewellnya ya segala macam. Pressure juga ya gitu. Betul. Uang seragamnya bayarnya sampai sekian, terus apalah yang fancy gitu kan kayak gitu ya. Iya, kalau tadi kita ngomongin masalah dari faktor ekonomi, mungkin ke faktor kesehatan yang mungkin ada memaksa kondisi seorang perempuan itu pada akhirnya tidak bisa memiliki anak, kemudian yang tadi memutuskan child free. Dan itu juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga dari keluarga, dari masyarakat pun masih ada push ataupun tekanan, ayo coba lagi ke sini, mungkin bisa, ayo coba lagi ke sini. Itu apakah kemudian pada akhirnya membuat si perempuan tersebut justru malah menjadi stres dan lebih nggak mungkin punya anak lagi. Nah, itu gimana dari
pasien Mbak Zoe sendiri pernah nggak ada yang seperti saya stres nih, saya di-push terus, padahal sebenarnya saya ya sudah berusaha nih gitu. Cuma dari keluarga terus-terusan nge-push, jadi saya seperti sudah nggak bisa lagi berpikir gitu loh. Kalau ada beberapa misalnya, misalnya klien-klien yang dari IVF gitu ya, IVF kan mahal sekali, luar biasa gitu ya. Terus kalau misalnya mereka berdua udah dites lagi, dua-duanya baik-baik aja. Ya, seperti itu tuh. Kan lebih fix lagi bahwa itu seperti itu. Akhirnya kalau mereka seperti itu, saya akan ini which is bisa juga ya Anda lakukan ini di rumah. Tanya pada diri Anda sendiri gini, oke, kalau udah sampai di titik ini, coba omongin gimana kalau kita berdua hidup berdua aja. What the worst could be happen. Jadi dipatahin sekalian, gitu ya. Anggap aja misalnya udah ini nggak akan berhasil, entah bagaimana. Kadang-kadang kan ada aja ya jalan Tuhan, kayak misalnya semuanya sehat, tapi tahu-tahu nih gitu ya, si ini rahimnya nolak spermanya ini. Oh, ada juga ya, Pak? Udah seperti itu ya, Mbak ya? Alergi sperma suaminya. Itu kayak lucu banget sih, dan kita nggak bisa tahu loh sebelumnya kayak gimana. Gitu kan, itu rahasia betul. Dunia persilatan ini saya nggak ngerti gitu kan ya. Saya juga nggak bisa jawabnya. Kasus ini ya, Mbak ya? Ada beberapa. Aku punya temen dia udah coba kemana-mana, tapi ketika dites ternyata dia alergi sperma suaminya sendiri. Tapi dua-duanya sehat gitu kan. Jadi itu kan ya tinggal bilang apa? Ya udah, kalian coba pikirin kalau punya anak. Tapi kalau masih kepengen, iya terserah. Kalian punya chance untuk berpisah, mencoba sama yang lain. Ada yang memilih berpisah, dan bener-bener dengan yang lain dua-duanya bisa punya anak. So sad and happy at the same time. Ya kan? Iya sih. Itu bener-bener nggak jodoh, kalau kata orang Cina, ciong aja. Nggak bisa dia apain, ya kan? Tapi ada yang, iya kita happy nih berdua. Terus tahu-tahu stresnya berkurang, bisa punya anak. Itu bener-bener nggak ada yang tahu momennya kapan. Jadi ini bukan sebuah apa ya, bukan template ya. Oh kata Mbak Zoya, kita chill aja nggak bisa punya anak, kita mikir gini. Itu adalah rahasia yang di atas, kita nggak pernah bener-bener tahu kayak gitu ya. Tapi kadang ada juga nggak sih Mbak pasangan yang dia melihat bahwa tadi kan Mbak udah menjelaskan kan, dia udah bayi tabung dan segala macam, udah dilakukan segala macam cara, sampai akhirnya mereka lelah dan memutuskan oke, kita child free. Tapi mereka menggunakan kata-kata child free ini sebenarnya untuk melindungi pasangannya, karena mungkin yaitu tekanan orang tua, tekanan sosial, kan banyak sekali yang mungkin malu ya untuk kita nggak bisa punya anak karena faktor A. Oh berarti istri lo atau suami lo nih yang salah, gagal gitu. Tapi mungkin ada pasangan yang gue ingin mengcover, melindungi pasangan gue dengan kata-kata oke, kita child free gitu. Ada nggak sih kasus kayak gitu? Ada, dan saya membiarkan. Capek soalnya. Banyak loh tekanan keluarga itu nggak main-main loh. Ya mereka sampai nanti kalau sampai kamu punya anak, nanti kalau ini harta kita pembagiannya ini itu marga apa segala macam lagi nih problemnya. Ya kan gitu. Jadi banyaklah suku bangsa kita kan yang begitu gitu, mau Jawa, mau Batak, mau Manado, mau Sunda, ini itu kita nggak pernah tahu deh kayak gitu-gitu. Jadi tekanan-tekanan seperti itu kadang-kadang it's too much for them. Mereka bilang gini, gimana Mbak kalau kita bilang aja kita child free? Iya, go ahead buat saya sih. Ngapain juga kalau nggak capek? Kan ditanya juga, kapan punya anak nanti? Kapan nikah? Kan selalu ada gitu ya tuntutannya, kapan nikah? Nanti Mei, maybe. Gitu Maybe. Kapan bulan punya Mei, anak? maybe. Kapan punya anak? Kalau punya anak satu, kapan yang kedua? Kapan yang kedua? Kan kasihan kalau nggak ada temennya. We never enough gitu ya. Tapi pada akhirnya apa mereka yang akan kasih makan kan enggak. Tapi kalau dari tadi kita membahas banyak hal, sebenarnya kan kita membahas bagaimana perempuan itu mengontrol diri dia kan, memiliki anak itu kan kontrol juga kan terhadap diri kita. Saat ini tuh bagaimana sih pemahaman perempuan terhadap kontrol diri dia? Ini badan aku, ini tubuh aku punya hak penuh untuk menentukan. Itu gimana Mbak? Nah, mengexercise hak kita juga adalah dengan juga memahami kita mau pakai kontrasepsi itu kapan dan apa kontrasepsi pilihan kita, dan memilih kontrasepsi itu berhubungan dengan kepribadian kita juga, berhubungan juga dengan kemampuan tubuh kita. Karena ada orang, saya mau gampangnya aja Mbak, saya mau minum pil. Pil itu buat orang yang apa sih kalau bahasa Indonesia yang slordeg ya, kalau orang Belanda bilang apa yang sembarangan, bukan celana apa sih? Slordeg itu. Pokoknya kalau orang yang nggak telaten, teledor gitu, orang yang teledor itu jangan minum pil, karena itu harus exactly diminum pada saat jam yang sama, setiap
harinya. So kalau kita lagi kerja kayak gini kita harus minum pil, kan kita nggak bisa ya. Break dulu, minum pil KB dulu, maaf gitu ya. Janganlah, gitu kan ya. Mungkin ada yang, saya maunya suntik aja 3 bulan sekali gitu. Saya maunya misalnya pakai IUD gitu. IUD-nya yang mana, yang hormon atau non hormonal? Itu kan juga ada. Kalau yang hormonal itu kan misalnya ada masalah-masalah kayak PCOS atau apa segala macam, kadang-kadang juga disarankan seperti itu, ada masalah-masalah menstruasi dan sebagainya. Jadi itu juga pil-pil kontrasepsi itu juga digunakan untuk mereka yang ada masalah dengan jerawat yang berlebihan atau imbalance hormonal lainnya. Jadi kita mesti sepaham itu loh sama tubuh kita dan cocoknya seperti apa. Kalau kita nggak bisa tahu itu, gimana kita bisa menegosiasikan kemampuan tubuh kita untuk berproses dengan laki-laki yang akan menjadi pasangan kita. Gitu misalnya. Jadi memiliki kontrol atas diri kita ini bukan hanya kontrol tentang masa depan, mau menjadi apa, tapi bahkan memilih alat kontrasepsi aja. Buat perempuan itu adalah salah satu bentuk kalian itu memiliki hak penuh atas diri sendiri. Karena kalau misalnya yang paling sedih juga apa? Unwanted pregnancy kan. Mau sih nanti punya anak, kebablasan sekarang, terpaksa nikah deh. Ribet loh. Mbak Zoya, kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan tadi child free, mungkin masih ada perempuan ataupun ladies di luaran sana juga yang masih ragu ini ya untuk memilih child free. Mungkin ada kata-kata yang ingin Mbak Zoya sampaikan dari hati ke hati untuk ladies di sana. Dia antara ingin child free, tapi tidak mau juga menjadi omongan di luaran gitu kan. Atau tidak ingin menjadi pribadi yang egois. Gini, pertama kita pasti jadi omongan sih. Saya sudah pasti sih gitu. Gak bisa dihindari ya. Iya, saya nggak bisa menghindari. Cuma kuat-kuatin aja, cari cari cara untuk bisa mengeluarkan, mengoutletkan itu gitu ya. Misalnya kepada pasangan yang, kalau aku lagi bete karena ada orang yang ngomongin ini, aku butuh dipeluk ya, nggak usah dikasih solusi, nggak usah siapa tuh orangnya sini aku samperin gitu misalnya ya, bantu aku dong ya, peluk aku izinkan aku mengizinkan aku untuk menangis dan aku juga akan mengizinkan kamu untuk kesel, untuk marah, tapi ini kita meng-create safe space karena udah pasti orang akan demanding, orang pasti akan menjudge gitu, dan mau bagaimanapun kita mencoba menjelaskan, mereka pasti akan menuduh kita egois gitu ya. Dan kita sebenarnya tidak berhutang penjelasan pada siapapun ya ladies ya gitu. We don't own anybody any explanation, including our parents. Jadi kalau mereka nggak mengerti, kita bilang aja, iya saya juga agak sulit ya untuk menjelaskan ini, tapi ini adalah keputusan kami, mohon dukungannya. Nggak bisa, kami nggak akan mendukung gini. Ya ini adalah pilihan, karena gini, bagaimanapun juga yang nanggung kamu. Bagaimanapun juga yang nanggung kamu. So make a decision because kamu yang akan nanggung, kamu yang akan sanggup, dan please jangan juga melakukannya karena kamu trauma. Kalau bisa hadapi trauma, karena kan dengan tidak punya anak bukan berarti kan berhenti juga traumanya. Gitu. Jadi jangan sampai traumanya itu nggak punya anak bukanlah solusi untuk menghentikan trauma gitu ya. Untuk tidak mewariskan iya, tapi jangan sampai juga menghentikan kamu untuk tidak menghadapi si traumanya itu, tidak berkonseling dan sebagainya. Berarti dasarnya adalah mentalnya dulu nih ya, mental untuk kita kuat menghadapi tekanan ataupun omongan kalau memilih child free. Ya udah pasti diomongin. Jadi kalau memilih child free gak mau diomongin itu udah impossible. Tapi mental untuk diri kita sendiri, kalaupun pada akhirnya kita memutuskan untuk tidak child free, itu juga harus siap dengan segala konsekuensinya gitu kan. Tapi masih seputar dengan stigma sosial. Ini kan mungkin banyak beberapa influencer atau mungkin public figure yang dia terang-terangan bilang child free dan dianggap sebagai membawa hal buruk lah ke masyarakat. Menurut Mbak Zoya sendiri selaku psikolog dan juga seksolog nih kan, apakah perlu hal-hal seperti ini tuh juga bukan dikampanyekan tapi diutarakan di media sosial? Karena apakah nanti ada kekhawatiran itu tadi, jadi semakin banyak yang child free, lalu juga akhirnya mungkin angka kelahiran rendah seperti di Jepang ya kalau tidak salah itu angka kelahiran rendah. Iya, TKP banyak yang kosong di Jepang. Banyak kosong. Nah, apakah dengan kemajuan media sosial ini akhirnya perlu kita tahan nih, nggak boleh nih informasi-informasi seperti ini dimasukkan di sosial media? Kalau buat saya konteks deh. Jangan pernah mengatakan hal sepribadi ini tanpa konteks, ya kan? Karena kalau konteksnya salah, buat saya juga ngaco. Kayak gini, kalau ingat ada beberapa, udah lama sih, waktu itu ada orang yang mengatasnamakan seks edukasi, taunya isinya cuma cerita-cerita tentang hubungan seks sana sini, gitu. Iya kan? Terus ada juga yang
lagi nggak ada angin nggak ada hujan, tau-tau ya pokoknya ya gitu nih. Misalnya ada influencer, saya lupa lagi kapan itu. Sensor Ya kan ya, yang bilang begini, pokoknya saya nggak pengen punya anak karena saya pengen awet muda. Gitu loh. Konteksnya ini apa sih gitu ya. Ya mungkin dia bercanda, mungkin enggak, tapi harus paham bahwa ini bukan hal yang lucu dijadiin bahan bercandaan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tanya begitu. Kecuali kalau dia lagi diwawancara misalnya, terus dia bilang gini, terus gitu pengen punya anak berapa? Oh enggak, kami nggak pengen punya anak. Itu kan konteksnya. Tapi nggak dilalah juga tiba-tiba kayak, woi aku nih mau begini, sama aja kayak gini, poligami. Kan ada agama yang mengizinkan poligami, tapi kan ada juga yang tetap nggak terima meskipun agamanya sama. Apakah boleh kayak, ayo saya mau kampanyekan, mari kita buat pemilihan poligami sejati, orang apa kan enggak ya? Itu adalah pilihan yang sangat pribadi. Bagaimana kalau put context into your action gitu, kata-kata, karena sebagai public figure, orang-orang yang muncul di publik gitu ya, dan didengar oleh banyak orang, apalagi sebagai pemengaruh atau influencer gitu. Tolong untuk hal-hal sepribadi ini taruhlah konteks yang jelas bahwa ini adalah pribadi saya gitu dan saya mau melakukan ini karena ini. Toh mengatakan itu dengan bercandaan apalagi dengan serius sama aja, tetap kan ada orang yang menghujat gitu ya. Tapi lebih nggak oke lagi kalau Anda nggak jelas konteksnya apa ketika mengatakan itu. Karena tadi mungkin ada seseorang yang dia sedang kalut pikirannya, terus dia scrolling menemukan hal seperti ini, itu takutnya malah membuat dia mengambil keputusan yang salah gitu kan. Jadi memang imbauan juga ini ya. Terus menyesal juga mau nggak bisa kan nantinya misalnya. Imbauan juga mungkin kepada ladies ataupun siapapun yang memang punya keputusan sepersonal ini untuk tidak seperti announcement gitu share with care, karena takutnya di luar sana juga ada yang kalut seperti itu. Iya, setuju. Menarik banget ya ini ngomongin soal child free, kita makin banyak tahu jadinya apa aja yang menjadi faktor-faktornya tadi, selain dari faktor ekonomi, faktor kesehatan, juga bagaimana cara kita menghadapi pandangan dari orang-orang luar, terutama keluarga yang terdekat ya kan, Mbak Zoya. Tapi kalau misalnya dari Mbak Zoya sendiri, ini pengalaman pasien-pasien yang sudah ibaratnya konsultasi ini terkait dengan seksologi juga dengan Mbak Zoya. Sebenarnya kebanyakan ini dari sisi perempuannya atau sisi laki-lakinya yang untuk memilih child free? Mungkin kalau udah datang ke saya karena udah siap kali ya. Kalau dari saya sih udah dua-duanya. Oh, gitu. Udah dari dua-duanya. Tapi justru kalau yang di luar klien-klien saya itu justru yang lebih saya temukan misalnya dari sosial media, dari mana, itu yang relatif lebih mau child free itu masih relatif banyak laki-laki. Oh, justru laki-laki? Iya, tapi saya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Tapi yang curhat tuh kayak, aduh Mbak, saya benar-benar nggak sanggup sih kalau mau ini saya kasihan sama istri saya, demanding keluarganya kayak begini, terus mereka juga keluarga besar, saya ini tuh, dan orang-orang yang keluarga besar kan cenderung kepengen punya anak juga banyak gitu, karena seru nih di rumah rame gitu, jadi pengen ini lagi. Tapi saya lihat istri saya tuh kewalahan gitu misalnya, dan saya juga nggak tega. Tapi kalau dia mau ya nggak apa-apa, saya dukung. Tapi kalau boleh, saya sih mendingan nggak mau. Saya nggak mau dia ngeliat dia susah. Itu yang gitu. menjadi faktor utamanya gitu. Tapi ini nggak bisa dijadiin paduan ya, karena kan ini banget kasuistik banget. Ini mereka-mereka yang curhat ke saya gitu di sosial media atau keluarga gitu, yang lakinya tuh, aduh kok kesian nih sebenarnya kalau bini gue kayak begini, aduh mendingan gak usah deh kayak gitu. Oh oke. Istrinya juga ada yang, aku sih senang-senang aja kalau mau kayak gini gitu ya. Tidak pendapat loh. Jadi kalau ngomongin child free ini kompleks sebenarnya. Nggak cuma sekedar tidak mau punya anak. Tapi sebenarnya kalau tadi dari kasus-kasus yang Mbak Zoya temukan dari pasien-pasien konseling itu faktornya ternyata beragam gitu kan. Ada yang mungkin trauma, ada yang hanya emosional sesaat, apapun itu juga ladies di luar sana kalau sedang berada di momen ini, momen mungkin galau memutuskan atau mungkin kalut, datanglah kepada pihak yang lebih profesional gitu kan. Kalau mungkin tidak menemukan support system di keluarga, carilah support system seperti psikolog ataupun juga seksolog, tempat yang nyaman untuk curhat dan aman. Kita juga agar lebih yakin ya untuk memutuskan suatu hal yang memang sangat-sangat sensitif ini sebenarnya ya, karena tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga berdampaknya ke banyak orang juga di luar sana. Belum lagi nanti ada ibaratnya itu omongan dari luar yang ke kita yang akhirnya mungkin jadi mental health-nya terganggu begitu ya. Karena kan mungkin yang jengkelan tuh gini kan, kok
udah nikah kapan punya anak? Aduh. Kamu punya anak tuh gini, kita child free. Gitu. Anak aku belum empasi aja udah nanya kapan anak kedua. Sampai bingung sama orang-orang. Iya, orang tuh memang dia pikir kita kebrojol dari batu kali ya. Pabrik kali ya. Belum lagi nih kalau saya sendiri mungkin pribadi punya 2 anak cowok, kapan punya anak cewek? Ya, juga ada gitu kan, itu pokoknya juga nggak kelar ada kan. habisnya. Jadi yang bisa dipetik adalah kalau dengerin omongan orang tuh nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Pasti mungkin sebagai perempuan kita harus bisa saling mendukung, saling menghargai apapun keputusan itu. Iya. Kita tidak berhak menghakimi orang. Yes, I agree with that. Seru sekali. Kali loh, Mbak mungkin Zoya. next kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lebih Iya, hot betul. kayaknya. Apalagi yang tadi saya juga baru tahu yang soal ada tidak menerima itu tadi alergi ya. sperma. Makasih ya sekali lagi ya Mbak Sama-sama, Zoya atas kehadirannya. sama-sama. hari Terima ini. kasih juga. Ladies, apapun itu keputusan Anda, harus yang penting siap mental dan juga jangan mudah terpengaruh dengan omongan di luar sana. Deta? Semangat terus. Kalau saya satu pesannya Pak, jangan lupa follow Okezone. Iya. Semua sosial media dan Perspektif ini tayang setiap hari Jumat jam 4 sore di YouTube dan juga Spotify. See you di episode selanjutnya. Dah. Bye. Thank you. Thank you, Mbak Zoya.